Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita dapat banyak banget riset menarik ya dari HBR. Ada soal kecerdasan emosional, mindfulness, resiliensi, kebahagiaan juga. Dan pertanyaan intinya, relevan banget nih buat banyak orang. Gimana sih caranya nemuin makna di pekerjaan kita yang sekarang? Apalagi kalau, ya rasanya ini bukan passion utama gitu. Iya, bener. Nah, misi kita sekarang, kita mau coba gali jawaban praktis dari sumber-sumber ini. Fokusnya agak spesifik nih. Gimana kita bisa nemuin makna lewat cara kita terhubung dan bantu orang lain di sekitar kita. Di tempat kerja ya. Ini menarik, karena seringnya kita mikir makna itu harus sesuatu yang besar gitu ya, atau harus di tempat lain. Padahal riset-riset ini nunjukin makna itu bisa diciptain kok di sini sekarang. Justru lewat interaksi sehari-hari, kontribusi kecil ke rekan kerja. Oke, kita mulai dari mindfulness nih, atau kesadaran penuh. Salah satu sumber bilang, ini bukan cuma soal bikin tenang aja ya, tapi katanya bisa bikin kita jadi lebih suka sama orang lain. Dan nggak cepet ngejudge gitu. Betul. Mindfulness itu kayak ngubah kacamata kita ngelihat situasi. Jadi bukan lagi cuma mikir ini sukses atau gagal, tapi lebih ngelihat oke, ini ada situasi A, B, C, ini tantangan, ini peluang. Hmm. Nah, dari situ kita jadi lebih peka, lebih ngeh, oh si A kayaknya lagi kesulitan nih, atau si B butuh didengerin sebentar. Hal-hal yang ya gampang kelewat kalau pikiran kita ruwet sendiri kan. Iya, bener banget. Nah, kepekaan ini kayaknya nyambung ya ketemuan soal happiness di tempat kerja. Risetnya bilang orang yang happy dan engaged itu kerjanya lebih bagus lah pokoknya. Lebih keras, lebih cerdas. Iya, iya. Tapi apa nih pendorong happiness yang relevan sama topik kita soal membantu orang lain? Nah, sumbernya nunjukin dua hal penting. Pertama, rasa punya tujuan yang berarti. Dan ini sering banget muncul, karena kita ngerasa kerjaan kita tuh penting buat orang lain. Ah, oke. Kedua, ya hubungan kerja yang positif, yang saling dukung, saling percaya. Contohnya tuh ada teknisi lab. Dia ngerasa paling bermakna itu bukan pas alatnya sukses jalan, tapi pas dia bisa bantu timnya mecahin masalah bareng-bareng. Wah, itu dalam sih. Iya kan? Jadi fokusnya ke kontribusi ke orang. Ini sejalan banget sama motivasi intrinsik, pengen bikin perbedaan buat orang lain. Malah riset lain soal compassion, soal welas asih, itu katanya lebih kuat buat bangun loyalitas daripada sekedar ya sikap keras atau tegas melulu. Oke, jadi kuncinya di kontribusi ke orang lain ya. Dan ini pasti butuh empati dong. Tadi sumbernya juga nyinggung soal empati kan? Katanya bukan cuma ikut ngerasa sedih, tapi lebih ke kemampuan memahami cara pikir orang lain, sudut pandang mereka gitu ya. Tepat, empati kognitif namanya. Dan ini bukan skill pasif loh ya. Jadi pendengar yang baik itu katanya kayak trampolin. Trampolin? Gimana tuh maksudnya? Jadi kita mantulin energi, bantu orang lain memperjelas pikirannya sendiri. Bukan cuma nyerap doang terus diem. Nah ini penting banget buat kolaborasi yang efektif. Oke. Tapi ada yang menarik juga nih. Riset lain bilang, ternyata pernah ngalamin hal yang sama, itu nggak otomatis bikin kita lebih empatik noh. Loh, kok gitu? Bukannya malah lebih ngerti? Justru itu, kita harus tetap aktif, usaha buat memahami kesulitan spesifik yang dia hadapi sekarang. Bukan cuma berdasarkan pengalaman kita dulu aja. Wah, iya juga ya. Tapi kalau kita fokus bantu orang terus, apa nggak malah jadi capek sendiri? Atau malah ganggu kerjaan utama kita? Ada dibahas nggak soal keseimbangan ini? Pertanyaan bagus banget. Sumber-sumber ini sebenarnya nggak nyuruh kita jadi martir kok. Lebih ke gimana mengintegrasikan kepedulian itu dalam interaksi sehari-hari. Maksudnya? Ya justru tindakan positif kecil-kecil itu, kayak di konsep resiliensi, itu disebutnya bisa ngebangun mata uang positif. Malah nguatin ketahanan pribadi kita juga. Jadi bukan nguras energi, tapi kayak investasi emosional gitu. Oke. Jadi malah bisa nguatin diri sendiri ya dengan bantu orang lain. Menarik. Nah, kalau dirangkum nih, langkah praktisnya apa aja sih yang bisa langsung kita coba? Ada beberapa ide konkret tuh dari sumber-sumber tadi. Coba deh latih kemurahan hati dalam interaksi kecil. Misalnya, luangin semenit 2 menit buat ngobrol personal. Nggak cuma kerjaan. Kasih pujian yang tulus kalau emang pantas. Terus, kalau ada sukses tim, ya bagi-bagi panggung lah. Jangan diklaim sendiri. Jadi contoh aja soal kerjasama. Oke.
Bahkan hal super simple kayak ninggalin sticky note tulisan tangan, makasih ya udah bantu kemarin, atau semangat ya, itu dampaknya bisa kuat banget buat nunjukin kita peduli. Sentuhan personal gitu. Bener juga hal-hal kecil yang sering kita lupain ya. Oke, jadi kesimpulan buat Anda di rumah nih. Makna dalam kerja itu nggak perlu nunggu dapat kerjaan impian dulu. Betul. Dari riset-riset ini, kelihatan banget kalau Anda bisa menciptakannya sekarang, dimanapun Anda kerja. Caranya, ya tadi, latih kesadaran buat lebih peka sama kebutuhan orang lain, bangun koneksi yang tulus, dan aktif cari cara buat berkontribusi, sekecil apapun. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang lumayan provokatif ya, dari salah satu sumber soal storytelling. Dikatakan kalau energi buat hidup itu justru sering muncul dari perjuangan, dari sisi gelap. Menarik. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan, gimana kalau justru dengan menghadapi tantangan di tempat kerja dan membantu orang lain melewati tantangan mereka juga, Anda malah nemuin sumber makna dan energi yang lebih dalam buat kerjaan Anda sendiri, bukan malah dihindari. Sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut mungkin ya?